Pernah nggak kamu bertanya ke diri sendiri, kenapa setiap bulan ceritanya selalu sama? Baru gajian, merasa aman dan tenang, lalu tanpa sadar waktu berjalan cepat dan uang pun ikut menghilang. Padahal kalau ditanya, kamu merasa hidup biasa saja. Tidak foya-foya, tidak beli barang mewah. Banyak orang mengira masalah utamanya ada pada penghasilan yang kurang besar. Tapi kenyataannya, banyak orang dengan penghasilan tinggi pun tetap merasa kekurangan. Disinilah kita perlu jujur pada diri sendiri. Mungkin masalahnya bukan pada uangnya, tapi pada pola pikir kita tentang uang. Tanpa kita sadari, hubungan kita dengan uang sudah dibentuk sejak kecil. Dari rumah, dari lingkungan, dari cara orang tua berbicara soal keuangan. Kalimat sederhana seperti uang itu susah, jangan bermimpi jadi kaya. Atau bahasa hidup yang penting itu cukup terdengar seperti nasihat bijak. Namun kalimat-kalimat ini pelan-pelan masuk ke alam bawah sadar kita. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa uang adalah sesuatu yang langka, berat dan penuh beban. Akibatnya, saat dewasa, kita tidak pernah benar-benar merasa aman secara finansial. Berapapun jumlah uang yang kita pegang, pola pikir lain yang sering terbentuk adalah anggapan bahwa uang datang untuk dihabiskan. Sejak kecil jarang sekali kita diajarkan mengelola uang dengan sadar. Kita diberi uang jajan lalu habis dan itu dianggap normal. Tidak ada obrolan soal tujuan keuangan, perencanaan, atau menunda kesenangan. Kebiasaan ini terbawa sampai dewasa. Setiap kali ada uang masuk, fokus utama kita adalah apa yang bisa dibeli, bukan apa yang bisa diamankan atau dikembangkan. Menabung pun sering dianggap sisa, bukan prioritas. Selain itu, banyak dari kita yang tanpa sadar mengaitkan uang dengan emosi negatif. Uang sering dikaitkan dengan pertengkaran, tekanan, dan rasa cemas. Mungkin kita pernah melihat orang tua stres memikirkan tagihan atau konflik keluarga yang dipicu masalah finansial. Dari situ otak kita belajar bahwa uang itu berbahaya. Maka ketika kita mulai menghasilkan lebih, bukannya merasa tenang, justru muncul rasa tidak nyaman. Tanpa sadar, kita mencari cara untuk menghabiskan uang itu agar kembali ke kondisi yang terasa familiar. Meski sebenarnya tidak sehat, ada juga pola pikir bahwa kita tidak pantas punya banyak uang. Ini sering muncul pada orang-orang yang tumbuh dengan kondisi sederhana. Kita diajarkan untuk rendah hati, tidak berlebihan dan tidak macam-macam. Sayangnya, pesan ini sering diterjemahkan keliru. Keinginan untuk hidup lebih baik dianggap serakah. Ambisi finansial dianggap berlebihan. Akhirnya, ketika ada peluang untuk berkembang, kita ragu menunda atau bahkan menolak karena merasa itu bukan untuk kita. Masalahnya pola pikir seperti ini bekerja diam-diam. Kita jarang menyadarinya, tapi dampaknya nyata. Kita mudah boros, sulit konsisten menabung, dan sering membuat keputusan keuangan berdasarkan emosi, bukan perencanaan. Lalu ketika uang habis, kita menyalahkan keadaan, menyalahkan gaji atau menyalahkan nasib, tanpa pernah melihat akar masalahnya. Kabar baiknya, pola pikir bukan sesuatu yang permanen. Ia bisa diubah, tapi dimulai dari kesadaran. Mulailah dengan mendengarkan suara di kepala kamu sendiri saat berurusan dengan uang. Apakah kamu merasa takut, bersalah, atau tidak layak? Dari situ, perlahan ubah cara pandang. Lihat uang sebagai alat, bukan tujuan hidup, dan bukan sumber masalah. Alat untuk memberi rasa aman, pilihan, dan kebebasan. Mengatur uang bukan berarti hidup jadi kaku dan penuh larangan. Justru sebaliknya, pengelolaan yang baik memberi kita kendali. Kita tahu kemana uang pergi, untuk apa, dan untuk masa depan seperti apa. Ketika pola pikir berubah, kebiasaan kecil akan ikut berubah. Dari kebiasaan lahirlah hasil. Jadi kalau selama ini uangmu selalu habis, mungkin ini saatnya berhenti menyalahkan dompet dan mulai membenahi pola pikir yang sudah menemanimu sejak kecil.